Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julie MH. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sampah. Spesifik sampah yang akan aku bahas kali ini adalah sampah plastik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat-sangat dekat dengan sampah plastik. Apapun aktivitas yang kita lakukan kadang-kadang menghasilkan plastik. Mau belanja ke pasar kita pakai plastik, akhirnya menghasilkan sampah plastik. Makanan dikemas dalam plastik, itu juga menghasilkan sampah plastik. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampah plastik itu meningkat dengan drastis. Nah, data menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri, sampah itu sangat banyak. Bahkan, Indonesia ini masuk dalam 5 besar negara penghasil sampah plastik di dunia. Urutan pertama itu negara India. Jadi di India ini dihasilkan sekitar 126,5 juta ton sampah per tahunnya. Urutan kedua itu ada Cina. Di Cina dihasilkan sekitar 70,7 ton per tahun sampah plastik. Indonesia sendiri sampahnya itu ada sekitar 67,8 juta ton per tahun atau sekitar 185.753 ton per hari, dan ini dihasilkan dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Dari 67,8 juta ton sampah plastik yang ada di Indonesia, sekitar 56,3 juta ton itu dibuang ke laut. Nah, kemudian di urutan keempat itu Amerika Serikat. Jumlah sampah plastik yang dihasilkan itu sekitar 35,7 juta ton per tahun. Nah, ini menjadikan Amerika Serikat ini menjadi negara pesisir di dunia ketiga yang menghasilkan atau membuang sampah ke pesisir pantainya. Di urutan 5 besar terakhir itu ada negara Brazil. Nah, mekanisme bagaimana sih sampah itu kemudian dibuang ke laut? Nah, kemarin aku udah jalan-jalan ke sekitar daerah aku, dan aku sudah memvideokan di deket rumah aku itu ada sungai. Nyata nih, ada banyak sampah yang dibuang ke sungai. Nah, kalau misalkan sampah-sampah plastik itu dibuang ke sungai, kemudian terjadi hujan, harusnya itu melebihi kapasitasnya karena misalkan hujannya itu deras. Nah, ini akan terbawa dan akhirnya bisa nyampe juga ke laut. Dari data Geotime tahun 2016 menunjukkan bahwa sampah plastik yang dihasilkan oleh DKI Jakarta itu sekitar 6.500 ton per hari. Di Bali sendiri dihasilkan tahun 2016 itu 10.725 ton per hari. Nah, kemudian di Palembang sekitar 1.200 ton per hari. Menurut data Westport Change, di Indonesia itu dari 1.700.000 ton per hari sampah plastik itu yang bisa diolah atau didaur ulang hanya sekitar 7,5%. Nah, sisanya itu sekitar 10% itu ditimbun, kemudian 5%-nya dibakar, dan yang lainnya itu tidak terkelola dengan baik. Nah, sampah-sampah plastik ini jika tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan, akan menyebabkan terjadinya krisis lingkungan yang berkepanjangan. Data menunjukkan bahwa sampah plastik yang dibuang ke laut di Indonesia itu merupakan 2 terbesar di dunia. Kalau tadi urutan ketiga untuk penghasil sampah terbesarnya, sedangkan urutan kedua ini untuk sampah plastik yang dibuang ke laut. Ini setelah urutan ke-1 itu ada Cina. Data lain menunjukkan bahwa sekitar 8 juta ton sampah plastik itu berakhir di laut setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan
adanya kerusakan lingkungan, kerusakan habitat yang ada di laut. Nah, oleh karena ini tahun ini tepatnya tanggal 29, yaitu hari ini 29 Oktober, yang merupakan suatu misi campaign yang akan menghasilkan 30 juta dolar yang ingin menghilangkan sekitar 30 juta ton sampah plastik dari lautan. Nah, seperti kita ketahui, adanya sampah-sampah plastik ini baik di sungai, pantai maupun laut ini memerlukan biaya yang sangat besar untuk penanganannya. Nah, untuk itu aku sebagai YouTuber dan bagian dari komunitas YouTube, juga bagian dari komunitas The Buddy, mengajak YouTuber ataupun yang lainnya untuk mengkampanyekan 30 juta dolar untuk membersihkan 30 juta ton sampah plastik di lautan. Campaign ini merupakan kerjasama untuk membersihkan lautan yang diinisiasi oleh The Buddy dengan Mr. Beast dan Mark Rober. Nah, mereka bergabung dalam tim SIS. Nah, dengan adanya campaign ini diharapkan bisa terkumpul donasi sebesar 30 juta dolar untuk membersihkan 30 juta ton sampah plastik dari lautan. Nah, jadi kali ini aku mengajak kalian semuanya untuk mendukung misi dari tim SIS ini untuk membersihkan laut kita dari sampah plastik. Nah, caranya itu kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi dengan kita memilah sampah plastik mana yang bisa kita daur ulang. Jangan membuang sampah plastik sembarangan. Jangan membuang ke sungai, jangan membuang ke pantai atau ke pesisir, karena itu akan mengganggu habitat laut, mengganggu habitat sungai, dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Cara lain bisa juga kita mendaur ulang sampah-sampah plastik ini menjadi barang yang bermanfaat, sehingga akan mengurangi tumpukan sampah plastik. Kita tahu bahwa sampah plastik yang tidak terolah, yang tidak dikelola, akhirnya akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Ketika sampah plastik ini berakhir di tempat pembuangan sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah yang menggunung, yang akhirnya di tempat pembuangan sampah ini akhirnya apa? Dibakar. Nah, ketika dibakar akan menghasilkan gas buang seperti karbon monoksida, dan ini nggak akan sehat kepada atmosfer kita. Ini akan mengurangi indeks saturasi oksigen di atmosfer kita, sehingga ini akan merusak lingkungan. Jadi dengan kita memilah sampah, mengurangi banyaknya sampah yang ada di TPS, ini akan membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih. Nah, aku juga ada info nih ke kalian bahwa di Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu pada bulan September lalu sudah mencanangkan program bayar pakai sampah. Kita wajib acungin jempol nih buat pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang udah menginisiasi pengelolaan sampah dalam wisata. Jadi kedepannya pemerintah Banyuwangi akan mengurangi tumpukan sampah dengan tiket wisata, kulinernya ditukarkan dengan sampah. Nah, sampahnya ini rencananya bisa yang kita bawa sendiri, atau sampah yang memang ada di tempat wisata yang dikumpulkan ditukarkan dengan kuliner ataupun dengan tiket wisata. Nah, ini adalah upaya yang baik dari pemerintah untuk mengurangi tumpukan sampah plastik. Jadi menurut aku kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita juga bisa kalau belanja itu bawa kantong dari rumah. Jadi mengurangi produksi sampah plastik. Jadi menurut aku apapun yang akan kita lakukan, sesimpel apapun yang akan kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa mengurangi tumpukan sampah plastik yang dibuang ke sungai ataupun yang dibuang ke laut. Dengan upaya kita sesimpel apapun ini pastinya bisa mendukung campaign untuk 30 juta dolar pembersihan untuk
30 juta ton sampah di laut. Yuk bersihkan sampah dari lautan kita jaga lautan kita jaga sungai kita. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.